Jadi kalau ini guys, kalau apa namanya nyetir mobil di Saudi Arabia tuh, kalau kita di jalan tidak hati-hati, terutama supir perumahan atau supir perusahaan ini, kalau kita sering kena kamera ya bisa-bisa kita gaji habis guys untuk bayar tilangan kamera. Itu kan kecepatan 300, sabuk 150, kalau lupa main HP ini 500 real guys tilangannya guys, ya habis. Makanya kita harus waspada dan hati-hati kalau tidak mau dipotong gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas guys. Di Jeddah sekarang jam 7 pagi guys. Karena minggu ini terutama sekolah pemerintah SD, SMP, SMA lagi ini guys, tidak masuk sekolah. Jadi jalan tuh tidak macet guys. Kalau masuk ke sekolah itu jalan ini macet guys, dikarenakan mau kenaikan kelas sama ini guys, kelulusan yang kelas 6 SD, yang kelas 3 SMP sama kelas 3 SMA. Jadi lagi tidak masuk sekolah guys. Masuknya nanti hari Minggu akan datang. Hari ini kan hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu baru masuk guys. Dari Jeddah saya selalu mendoakan semoga semua temanku dan semoga keluargaku dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, tetap sehat jasmani dan rohaninya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan pekerjaannya, dan semoga rezekinya semakin bertambah, semakin berlimpah, dan semoga berkah dan barokah. Dan yang sakit semoga cepat sembuh dan sehat kembali seperti semula, dan semoga bisa naik haji dan umroh, dan yang sudah pernah naik haji dan umroh dan semoga bisa berangkat kembali, amin amin ya robbal alamin. Ini banyak yang nanya ke saya, kalau kerja di Saudi gimana, katanya enak enggak. Saya bilang ya masalah kerja mah di mana-mana sama, tergantung nasib. Kalau majikan baik ya enak, kalau majikan jahat pelit ya tahu sendirilah gimana. Terus ini guys, di Saudi itu supir itu banyak resiko guys. Lihat di atas itu tuh, di atas kan banyak kamera itu ada 2 macam kamera guys. Kamera kalau kita main HP nyala, kita nggak pakai sabuk kameranya nyala. Jadi ini guys udah banyak sekali kamera di jalan-jalan di Saudi Arabia guys. Terus ini nih di depan kan ada tulisan tuh 80 tuh. Ini kalau ada tulisan 80 ini nggak tahu di mana itu ada kamera guys. Kameranya itu kamera yang diumpetin. Jadi bukan kamera yang barusan saya video. Jadi juga banyak kamera yang ini guys, kamera ngumpet-ngumpet. Masya Allah jam 7 mataharinya gede banget guys. Makanya di Saudi itu sekarang itu kalau profesi sopir resikonya banyak guys. Ya emang semua pekerjaan ada resiko. Kalau masalah musibah kan kita tidak tahu. Tapi kalau kita pandang dari mata kita yang kelihatan itu, yang ketahuan, kalau kita sopir banyak guys ininya resikonya. Kamera di mana-mana, kamera kecepatan, kamera kita tidak pakai sabuk pengaman, kamera kita kalau terima telepon lupa nggak pakai handset, terus kamera mau ini kalau kita mau putar balik. Jadi kalau kita mau putar balik guys, jadi dari kejauhan kita harus ngambil jalur kiri guys, karena di Saudi kan setirnya kiri, muter balik kan otomatis ngambilnya jalur kiri. Jadi kita tuh harus dari sekian ratus meter kan harus ngambil jalur kiri guys, dikarenakan kalau kita
beloknya mendadak pas di depan belokan itu saya baru belok, nanti kameranya nyala guys. Itu dendanya itu 150 real guys. Kalau di kurs rupiah sekitar 300.000 rupiah. Itu kalau kita jadi supir perumahan itu tergantung majikan guys. Kalau majikan baik ya insya Allah majikan tanggung jawab. Kalau majikan yang pelit, bukannya brengsek ya guys, majikan yang pelit perhitungan ya dipotong gaji guys. Kita nggak bisa apa-apa karena majikan kuasa. Karena itu kan kesalahan kita kurang waspada. Makanya ini banyak yang nanya nih ke saya, seandainya mau ke Saudi harus ini diperhatikan di perjalanannya itu, kamera terutama itu. Terus yang di perumahan kan kayak gitu guys, ya tergantung majikan itu apa namanya itu. Kalau yang baik insya Allah nggak dipotong gaji. Terus yang di perusahaan guys, kalau yang di perusahaan itu udah pasti guys. Entah kita di perusahaan angkutan, di perusahaan angkutan barang, seandainya kita ada kesalahan kamera, kalau di perusahaan kan kalau kita gajian itu ngambil di ATM guys. Karena sekarang itu semua perusahaan itu kalau karyawan dapat gaji itu ngambil sendiri di ATM. Kalau kita punya kesalahan, entah kesalahan apa dalam bentuk kamera, itu kalau pas kita datang di ini guys, umpama nih saya punya garasi gitu, itu langsung dipanggil sama modirnya. Modir itu manajer guys, kasih tahu ini bahwa kamu di jalan ini melanggar ini, tertera dengan jelas guys pelanggaran kita itu. Nanti pas kalau kita gajian itu, umpama nih gajian 2.000, kita punya pelanggaran kamera 300, punya pelanggaran apa berapa gitu. Yang penting umpama nih saya punya pelanggaran 500, nanti gaji itu langsung ini guys, langsung udah dipotong 500. Jadi kalau kita punya gaji 2.000 udah dipotong 500 guys. Jadi tinggal sisa 1.500 real guys, seperti itu. Jadi langsung dipotong gitu guys. Makanya ya kita sesama pejuang rupiah, pejuang keluarga, cuma saling mau ini guys, mengingatkan. Karena kita tidak bisa bantu apa-apa, cuma bisa mengingatkan sama bantu doa. Semoga semua pejuang rupiah, tulang punggung keluarga, pencari nafkah, semoga selalu dilindungi Allah SWT, tetap sehat jasmani dan rohaninya, terutama yang di luar negeri. Karena tentunya jauh dari keluarga. Jangan lupa jaga kesehatan, karena kesehatan harus dijaga sama kita sendiri guys. Jangan lupa waktunya sarapan, makan siang. Kalau malam waktunya istirahat, jangan begadang. Kan kalau begadang tidak boleh guys, terkecuali ada artinya, kata Haji Roma Irama itu. Begadang boleh saja kalau ada artinya, katanya itu. Ya begitulah guys, semua pekerjaan pasti ada resikonya. Tapi kalau selain supir sih insya Allah nggak banyak resiko guys. Cuman kalau ke Saudi itu selain supir itu apa namanya, visanya jarang gitu guys. Sekarang juga kalau visa untuk kafil itu majikan perumahan nggak ada guys. Ada juga ini guys, syarika itu kayak semacam engine gitu guys. Jadi satu majikannya itu engine. Jadi kita kerja di sini tuh diatur sama engine. Kamu kerja di sana seperti itu guys. Nggak seperti dulu waktu saya kan visanya visa perumahan guys. Jadi begitu di airport itu saya dijemput sama majikan langsung, bukan engine yang jemput, majikan saya sendiri yang ngejemput. Jadi beda guys. Ya sekian dulu guys video kecil dari saya, dan saya minta maaf
yang sebesar-besarnya. Apabila video saya kurang berkenan, banyak kata-kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, saya doakan semoga temanku dan semoga keluargaku dimanapun berada, semoga apa yang sedang kita perjuangkan dan kita diserahkan, semoga semuanya dikabulkan oleh Allah SWT, dan semoga kita bisa menunaikan ibadah haji dan umroh, dan yang sudah pernah menunaikan ibadah haji dan umroh, dan semoga insya Allah bisa berangkat kembali. Amin amin ya robbal alamin. Ya beginilah guys situasi di pagi hari ini. Masya Allah perjalanan lancar guys, karena tidak macet. Ya sekian dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.